Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u ma'izidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azami subhanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah, di waktu yang baik ini saya akan memberi penjelasan dan mempresentasikan apa yang dinamakan harta. Oke. Kali ini perkuliahannya mata kuliah hukum perikatan Islam dan tema judul harta. Oke, sebelum berbicara dengan harta, alangkah baiknya kita mengetahui pendahuluannya ya. Dalam muamalah tidak hanya membahas apa yang telah menjadi ketetapan dalam arti muamalah yang secara luas, atau dengan kata lain yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat timbal balik, tetapi dalam perkembangan yang ada terjadi suatu hal yang harus diketahui juga yang berhubungan mengenai muamalah, yaitu dengan tentang keterangan dan tata aturan tentang peredaran dan pemanfaatan harta. Karena dalam hal ini harta adalah salah satu aspek terpenting yang dapat menunjang berlangsungnya kegiatan muamalah. Harta adalah sebuah kajian yang penting karena juga melihat bahwa harta yang ada adalah sebagai landasan picu dalam berinteraksi, dan segala hal yang dapat disimpan dan dapat bertahan lama dapat disebut sebagai harta. Sekarang lanjut untuk pengertian mengenai harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang berasal dari kata mala yamilu mailan yang berarti condong, cenderung, dan miring. Harta menurut syariat yaitu segala sesuatu yang bernilai, bisa dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, yang menurut syariat yang berupa benda dan manfaatnya. Seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil peternakan, perkebunan, dan juga pakaian. Semuanya termasuk dalam kategori al-amwal. Oke, jadi maksudnya berarti kan di sini ada berupa benda dan manfaatnya, tuh, yang bernilai. Sekarang lanjut untuk bagaimana pendapat para ulama ahli fikih, yaitu 4 mazhab. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, harta yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya. Yang selanjutnya, menurut ulama mazhab Maliki, harta adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya
dan sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara uruf atau adat. Yang selanjutnya menurut ulama mazhab Syafi'i, harta adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai. Selain bermanfaat juga bernilai. Itu menurut mazhab Syafi'i. Menurut ulama mazhab Hambali, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi undang-undang. Mazhab Hambali ini cenderung pada pemerintahan dan nilai ekonomi dan juga dilindungi undang-undang. Nah, menurut Imam Syafi'i bahwa harta adalah barang-barang yang mempunyai nilai. Kita tahu bahwa di Indonesia itu manusia mayoritas bermadhab Imam Syafi'i. Maka kali ini yaitu kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan harta yaitu adalah barang-barang yang mempunyai nilai yang bisa diperjualbelikan, dan nilai harta itu akan terus ada kecuali tatkala semua orang sudah meninggalkannya, itu dianggap sudah tidak berguna lagi. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um yang artinya tidak dinamakan dengan harta kecuali jika memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan, dan jika seseorang merusaknya maka ia mengganti nilai harta tersebut sekalipun sedikit. Dan setiap yang tidak ditinggalkan oleh orang dari harta mereka seperti uang dan yang semisalnya. 2. Setiap yang bermanfaat dimiliki dan halal harganya, seperti rumah sewa dan yang semakna dengannya, yang dihalalkan upahnya. Penjelasan Imam Syafi'i tersebut menegaskan bahwa harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, dapat diperjualbelikan, dan memiliki konsekuensi bagi orang yang merusaknya, yaitu dengan mengganti dan menanggung seharga harta yang dirusaknya. Di sini ini kan tidak dinamakan dengan harta kecuali jika memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan. Setiap yang bermanfaat dimiliki dan halal harganya, seperti rumah sewa dan yang semakna dengannya, yang dihalalkan upahnya. Ini garis bawahnya yaitu harta yang halal, yang ada manfaatnya. Di sini Imam Syafi'i ini. Dan apabila rusak, ini harus menggantinya seharga harta yang dirusaknya. Ada konsekuensi. Oke, lanjut. Unsur-unsur harta. Menurut para fuqaha, harta bersandi pada 2 unsur, yaitu unsur ainiyah dan unsur urf. Oke. Pertama, unsur ainiyah. Unsur ainiyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan ayan. Jadi harta itu ada wujudnya, semisal HP, ada HP-nya, semisal peci, buku, ada bukunya. Jadi bukan cuma gambar, bukan cuma ilustrasi.